Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membahas dua ajaran sesat yang sangat berpengaruh dalam sejarah gereja, yaitu Arianisme dan Nestorianisme, serta bagaimana para bapak gereja dan konsili-konsili ekumenis membela iman Kristiani yang sejati. Arianisme adalah salah satu ajaran sesat yang paling awal dan paling serius dalam sejarah gereja. Ajaran ini muncul pada abad keempat dan dipelopori oleh seorang imam dari Libya yang bernama Arius. Ia belajar teologi di Antioquia dan kemudian menjadi imam di Alexandria. Arius mengajarkan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya yang kekal, sedangkan Yesus hanyalah ciptaan pertama, makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Bapa untuk menciptakan dunia dan menebus manusia. Menurut Arius, ada saat ketika Sang Putra tidak ada atau mati, yang berarti Yesus tidak kekal dan bukan Allah yang sejati. Bahkan ia juga mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah ciptaan Putra, bukan pribadi ilahi yang setara dengan Bapa dan setara dengan Putra. Ajaran ini tentunya sangat jelas sekali bertentangan dengan iman gereja yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sejati, bukan ciptaan. Maka Uskup Alexander dari Alexandria dan muridnya Santo Athanasius menentang keras ajaran ini. Mereka menyatakan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, yang memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Bapa. Untuk menghadapi kontroversi ini, pada tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantinus menyelenggarakan konsili ekumenis Nisia pertama, yaitu di Bitinia. Konsili ini dihadiri oleh sekitar 318 uskup dan menjadi tonggak paling penting dalam sejarah gereja. Dalam konsili Nicea, gereja secara resmi mengutuk ajaran Arius dan menetapkan bahwa Yesus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Pernyataan ini diungkapkan dalam syahadat Nicea yang hingga kini kita doakan dalam perayaan misa. Arius dan para pendukungnya diasingkan, namun dengan demikian ajaran Arianisme masih terus menyebar dan bahkan sempat didukung oleh beberapa kaisar setelah Konstantinus. Untuk mempertahankan iman, Santo Athanasius terus berjuang meskipun mengalami pengasingan berulang kali. Bahkan ia menulis karya penting seperti De Incarnation yang menekankan bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Maka Yesus harus sungguh-sungguh Allah. Ia dibantu oleh 3 pujangga Kapadokia, yaitu Basilius Agung, Gregorius dari Nazianzus, dan juga Gregorius dari Nicea, yang mengembangkan pemahaman tentang Tritunggal Maha Kudus. Satu hakikat 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Setelah Arianisme, muncul pula ajaran sesat lain yang disebut Nestorianisme, yang dikembangkan oleh Nestorius, Patriark Konstantinopel pada abad ke-5. Nestorius menolak gelar Theotokos atau Bunda Allah terhadap Bunda Maria. Karena menurutnya Maria hanya melahirkan Yesus sebagai manusia, bukan pribadi ilahi. Ia mengajarkan bahwa dalam diri Kristus terdapat 2 pribadi yang terpisah, yaitu pribadi manusia dan juga pribadi Allah. Lalu pandangan ini tentunya sangat berbahaya, karena jika pribadi Yesus terpisah, maka kesatuan antara keilahian dan kemanusiaan dalam diri Yesus akan hilang dan misteri inkarnasi pun akan dibatalkan. Nestorianisme pada intinya menolak kesatuan pribadi Yesus Kristus dan juga secara tidak langsung mengingkari bahwa Allah sungguh-sungguh telah menjadi manusia. Ini tentunya sangat bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Dan untuk menghadapi kesesatan ini,
pada tahun 431 Masehi, gereja menyelenggarakan konsili Efesus di bawah kepemimpinan Kaisar Theodosius yang kedua dan dipimpin oleh Santo Kriel dari Alexandria. Dalam konsili ini diajarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat ilahi dan manusia yang tidak terpisah dan tidak tercampur. Karena itu, Maria layak disebut Theotokos atau Bunda Allah, karena ia melahirkan pribadi ilahi yang telah menjadi manusia. Konsili Efesus secara resmi mengutuk ajaran Nestorius dan juga meneguhkan ajaran iman yang benar. Dalam menghadapi Arianisme dan Nestorianisme, para bapak gereja memainkan peran penting di dalamnya. Santo Athanasius, seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya tadi, adalah pilar utama dalam membela keilahian Kristus. Ia tidak hanya menghadiri konsili Nisea, tetapi juga menulis dan mengajarkan secara luas meskipun menghadapi banyak penderitaan. Kemudian ada 3 serangkai Kapadokia yang mengembangkan pemahaman Tritunggal dan membela keilahian Roh Kudus. Basilius Agung menekankan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang setara dengan Bapa dan Putra. Gregorius dari Nazianzus menjelaskan dengan tajam bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sedangkan Gregorius dari Nyssa memberikan dasar filosofis dan juga spiritual yang mendalam bagi ajaran Tritunggal Maha Kudus. Untuk melawan Nestorianisme, tokoh utama adalah Santo Kriel dari Alexandria. Ia secara tegas dalam menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi, bukan dua pribadi yang terpisah. Lewat surat-surat dan juga karya teologisnya, ia menyatakan bahwa Maria itu sungguh-sungguh Bunda Allah, karena yang dilahirkannya adalah Allah yang menjadi manusia. Kepemimpinan Kriel dalam konsili Efesus sangat menentukan dalam meneguhkan iman gereja. Jadi dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bagaimana gereja melalui para bapak gereja dan konsili-konsili ekumenis membela iman Kristiani dari ajaran-ajaran sesat seperti Arianisme dan juga Nestorianisme. Melalui konsili Nisea pertama dan konsili Efesus, gereja menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Satu pribadi ilahi yang menyelamatkan kita. Bahwa Maria sungguh-sungguh adalah Bunda Allah, karena ia melahirkan Sang Firman yang menjadi manusia. So guys, thank you sudah menyaksikan video yang sudah saya berikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya, kepada sahabat, kerabat, dan lain-lainnya agar mendapatkan informasi yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe konten ini agar semakin berkembang, dan see you next video. Sampai jumpa di berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.